Lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad PJ Channel. Oke, seperti biasa, istiqomah kita berdoa dulu lur. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya, sampai dinikmati, nonton, ngambil ngopi, rokok juga monggo, buka mbak-mbaknya ya juga ngeteh kopi susu. Yang belum subscribe monggo subscribe-nya lur. Semoga menjadi keberkahan buat saya dan kita semuanya, dan mudah-mudahan mendapatkan banyak petunjuk buat kita. Di sini kita belajar saling berbagi pengetahuan tentang Syatrul Piningit, akhir zaman, dan tentang semuanya lah loh. Monggo sampai komen di kolom komentar, coret-coret. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan juga monggo. Mudah-mudahan kita semuanya, ya salah satu intinya ya mudah-mudahan kita semuanya terpilih. Kita semua terpilih menjadi pengikutnya Syatrul Piningit ini lur. Karena memang bukan sembarang orang bisa terpilih. Tapi umumnya ya toh, ini umumnya lur. Jika membahas seseorang ya toh yang jarang kita bahas, yang kita ikuti kisahnya atau lain sebagainya. Ya seperti contoh ya ini Syatrul Piningit ini, mudah-mudahan ya itu salah satu contoh lur. Kan jarang sekali orang mengetahui sosok Syatrul Piningit itu siapa. Kalau nggak bisa coba tanya ke teman atau saudara semuanya, Syatrul Piningit itu siapa, nggak ada yang tahu. Kalau Imam Mahdi sih ada yang tahu seperti itu. Karena sebelum menjadi Imam Mahdi ya Syatrul Piningit ini kan masih dipingit. Dipingit oleh Allah, dipingit, ditempa, terus ya semuanya lah. Walaupun raganya beliau ini ada di sini di dunia kita ini bersama kita, tapi beliau ditempa di tempat atas sana oleh Allah langsung ya toh, dan juga dibantu para malaikat, para wali-wali lainnya yang membimbing beliau. Ya dalam perjalanannya lah, kan ini kan seperti perjalanan seorang ma'rifatullah, apa yang dilakukan oleh para wali dan juga para nabi hampir sama ya kan. Beliau kan juga dibimbing oleh wali-wali dan para malaikatnya ya kan? Terutama kalau di Nusantara kan ya, banyak wali-wali, terutama Wali Songo itu kan seperti itu loh. Oke, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Dan mudah-mudahan kita bisa segera melihat beliau. Karena ya itu tadi, sebelum menjadi Imam Mahdi ya prosesnya ya sekarang ini Syatrul Piningit ini masih dipingit. Kan belum keluar ya toh. Nah, nanti kalau beliau sudah keluar, maka julukannya pun sudah namanya berbeda. Bukan Syatrul Piningit ya kan. Pingin kan akhirnya disimpan, dipelihara, disimpan, disembunyikan. Nah, setelah muncul lalulah berganti dengan Imam Al-Mahdi seperti itu. Juga ada yang berpendapat lain, berbeda antara Syatrul Piningit dan Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi asalnya di negeri Arab, kalau Syatrul Piningit di sini. Sudah banyak saya sebutkan lur dalam video-video saya sebelumnya. Semua negara pernah dipercayakan oleh Allah ya kan, Arab, Eropa kan seperti itu ya toh. Nah, yang terakhir Turki memimpin. Nah sekarang giliran Nusantara, kawasan Asia ya, yang belum dipercayakan oleh Allah, dan mungkin inilah yang terakhir
itu loh. Dan munculnya Asia Tenggara ini yang paling mayoritas agamanya adalah Nusantara, ya toh, betul nggak? Bahkan banyak yang mengatakan dari orang-orang Palestina luar sana mengatakan pemimpin akhir zaman ini nanti akan lahir dari sini, muncul di sini, gitu loh. Maka seperti itu lur. Makanya sebetulnya ya toh, beliau itu raganya ada bersama dengan kita semua itu loh, tapi kita nggak tahu beliau itu ada di mana, seperti apa, ya kan? Apalagi saya sama sekali nggak tahu sama sekali tempatnya ada di mana pun, tidak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu di mana tempatnya. Kalaupun tahu berarti kan sudah keluar, bukan dipikir lagi oleh Allah. Karena nanti keluarnya ini nanti akan pernah saya ungkap video saya sebelumnya akan banyak berdatangan. Nah itu nanti terutama yang intinya utamanya adalah ada antena. Nah ini antena dari rumah beliau atap tembus ke langit. Nah itu nanti orang-orang jika mencarinya nggak akan kesulitan tuh. Oleh Allah sudah diberikan tanda, yaitu sinar seperti antena itu, gitu loh. Seperti antena menjulang tinggi ke atas langit. Nah, dimanapun, dari manapun, daerah negeri manapun, negara manapun, di belahan bumi, kalau mencari villa itu insya Allah nggak akan kesulitan. Karena patokannya yaitu tadi ada cahaya putih itu yang nanti akan dituju, seperti itu ya kan. Beliau ini juga bersama kita gitu loh, dan tak ubahnya sama kehidupannya dengan kita. Tapi ketahuilah kalau kehidupan beliau itu bawah, maksudnya bawah itu bukan menengah ke bawah, tapi ke bawah, bukan sampai ke menengah. Kenapa kok sampai ke bawah? Nah, itu karena ujian kehidupan yang lebih konkret seperti itu. Di samping isinya ditempa oleh Allah, gitu, dan juga raganya pun melakukan suatu pertapaan. Raganya ini pertapaan apa? Topo keramaian, seperti itu lur. Jadi beliau saat ini itu juga bertapa seperti itu lur. Di tempat keramaian, ya maksudnya keramaian ya sama dengan kita, bergabung dengan kita, kesehariannya itu ya sama dengan kita ini gitu loh. Tapi ketahuilah lur, beliau itu orang nggak mampu itu loh, insya Allah seperti itu. Kenapa orang nggak mampu? Ya itu tadi, agak ujiannya komplit gitu loh. Kan ke zaman sekarang kan yang paling berat ujiannya kan adalah masalah ekonomi gitu. Apalagi zaman sekarang mencari pekerjaan sangat sulit, ya kan, nggak seperti dulu. Itu perbedaannya lur, ya kan. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Udah hampir menjelang maghrib, tapi itu tadi ya toh. Dan tentunya beliau pun juga merasakan apa yang terjadi di dunia raganya itu. Beliau juga nggak merasa cuek atau masa bodoh, enggak, mapan peduli gitu loh kepada Nusantara. Walaupun beliau belum disahkan oleh Allah, belum dimunculkan oleh Allah, tapi itu beliau sangat peduli dengan negerinya, negeri kita ini. Bahkan yang terjadi mungkin beliau merasakan keadaan negeri kita itu seperti apa, ya kan, seperti apa. Bahkan dunia pun itu loh, dunia itu loh, seluruh dunia itu sebetulnya dilanda kecemasan lor. Kecemasan bagaimana? Ya kecemasan karena kan terjadinya perang dunia ketiga itu loh. Kenapa kok bisa terjadi? Allahu a'lam. Karena itu memang takdir Allah, akhir zaman ya seperti ini. Memang harus seperti itu jika itu terjadi, kan Allah yang menakdirkan. Kita sebagai manusia atau saya kan berusaha untuk tidak terjadinya peperangan itu, ya toh. Bagaimanapun perang itu kan yang jadi korban kan rakyat kecil, ya toh. Susah.
Bagaimana rasanya dalam keadaan perang ini seperti apa, kehancuran di mana-mana, kan itu yang tidak kita inginkan. Tapi bagaimana lagi jika Allah menentukan, karena ini perang dunia ketiga inilah yang namanya goro-goro. Nah itu goro-goro ini ada sangkut pautnya kemunculan beliau. Goro-goro atau gara-gara ini akan muncul itu loh. Goro-goro ini adalah kekacauan yang sangat besar, kepanikan di mana-mana, kekacauan di mana-mana. Itu yang namanya goro-goro, barulah beliau ini muncul. Insya Allah seperti itu lur. Jadi ya namanya takdir Allah, kita ya mau nggak mau ya kita harus menjalaninya, mengikutinya ya kan. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya sebetulnya itu, bahkan Indonesia pun ya